Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umayyah dari Jakarta mau bertanya, apa hukumnya suami lebih memilih tinggal bersama ortu dengan alasan ingin berbakti, tetapi lupa dengan kewajibannya suami terhadap anak dan istri? Nanti saya ngobrol sama suaminya ya. Saya tidak jawab dalam konten ini, saya berarti jawabnya umum aja ya. Yang saya tahu, salah satu hak istri dan juga anak yang boleh didapat dan harus didapat dari suami, termasuk di dalamnya adalah tempat tinggal. Ya. Jadi meskipun misalkan gak langsung beli, tapi misalkan kontrak, ngekos, tapi istri itu berhak untuk diberikan tempat tinggal. Sehingga punten bagi setiap laki-laki yang pengen menikahi wanita, dia udah harus bisa mikirin untuk makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Jadi ibu kalau punya suami beli baju jangan pakai uang sendiri, minta ke suami. Harus ya. Ya itu pun bukan berarti sehari beli 5, sehari beli 5 ya, kecuali jualan ya. Jadi kalau malam ya, ini mah bismillah. Tinggal masalahnya ini dijawab, suaminya gak dengar jawabannya, kan gak berubah juga nih. Makanya saya bilang nanti saya ngobrol sama suami ya. Tapi secara hukum seperti itu. Dan kalau untuk berbakti, ya alhamdulillah saya melihat banyak guru-guru kami sudah tinggal pisah rumah dengan istri pun tetap masih bisa birrul walidain ke orang tuanya. Ya. Wah, bisa. Ini lagi dulu ya. Ini 2, ini 1, ini 2 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, katanya rezeki itu tidak akan tertukar. Nah pertanyaannya, saya kan cerai. Nah waktu sebelum cerai saya bangun rumah di tanah suami. Gimana cerai, saya disuruh ikhlas gak meminta ganti rugi atau begini. Apa saya harus ikhlas dan apa untuk menentukan rezeki saya? Pertama, saya belum pernah cerai jadi nggak tahu. Tapi puntenlah kalau bicaranya terkait yang seperti ini kan biasanya suka dianggap sama baik gonogini atau warisan kadang ya orang tua meninggal. Nasihat dari salah satu guru kami, Bu Yahya pernah ngingetin, kalau dalam buat urusan yang kayak gini itu jangan pernah ya jadi yang zolimnya. Islam punya hitungannya dan kita bisa bahas nih hukum mawaris, hukum harta gonogini ada hitungannya. Dan waktu kita gak akan cukup untuk bahas yang mana kamu berapa persen. Tapi nasihat yang paling utamanya jangan sampai kita yang zolim. Yaudah ini buat saya semua, punten kalau bisa memang ya udah nggak apa-apa. Dan kalau berhasil misalkan orang tua meninggal, seraka anak pertama ngambil semua. Allah pengen ambil lagi, nggak seperti hati bisa. Kalau dia nggak kebagian, Allah pengen kasih dia rezeki, banyak itu rezeki lain. Ini silakan saran saya, undang mediator dulu atau di mana yang bisa dulu ketemu. Kecuali kalau misalkan ini orang dan suaminya ada di sini, ayo duduk bareng. Tapi kan ini kayaknya cuma istrinya aja tuh, udah mantan istrinya ya. Maka ya solusinya memang ya duduk bareng, dibicarakan mana haknya. Sisanya nanti setelah kesimpulannya apa, siapapun yang hasilnya apa, sekali lagi di dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang dizolimi. Dan bismillah, insyaallah. Oh, bisa. Ada lagi di ya, itu ya. Udah, sok yang angkat lagi dulu. Nah, yang mikir. Oh, ini dulu ya. Itu yang persender di tiang. Itu istilah. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suami saya kan ini suami saya itu tidak
kalau nanti saya pengen punya rumah gitu kan. Cita-citanya ya pengen punya rumah. Tapi suami saya tidak ngasih nafkah ke saya, katanya 2 tahun lagi kita bangun rumah. Tapi tiap bulannya, setiap gajian gitu nggak kasih nafkah ke saya. Terus hukumnya gimana kok? Sudah saya minta penjelasan, alasannya apa? Ya, so, baik, terima kasih. Hukumnya gimana kalau nafkahi harus ditunda gitu 2 tahun lagi kita baru kita kasih nafkah gitu. Ya, baik, kasih. Baik, sudah tenang kalau. Ya, ini juga sama ya, nanti saya ngomong suaminya ya. Bagaimana ibunya yang nyampe idenya nggak benar juga kan sama aja. Aslinya biasanya hukum itu orang biasanya udah pada tahu. Lagian orang udah bisa googling kalau bicara hukum. Tapi kan yang bisa bolak-balikin hati lagi Allah. Ya kalau bicaranya nafkah ya suami ya wajib kasih nafkah. Kalau misalkan ini dikasihnya malah 2 tahun, ya kan? Ya semoga Allah mudahkan rezekinya ya. Tapi berikan hatinya, maka kami bersilaturahmi. Istri berhak menuntut. Walaupun kalau misalkan ternyata dia memilih untuk gak menuntut pun, ya sekali lagi dia nggak pernah rugi, karena bisa jadi pahala yang luar biasa dari sahabatnya. Ya, karena balik lagi ya hak kewajiban itu beda couplingnya dengan pahala dari sabarnya, pahala dari menahan kepahitannya, gugurnya dosa dari kepahitannya, itu beda cerita. Ya, benar kan kan dulu ada sahabiah namanya Hindu. Cerita suaminya yaitu Abu Sufyan nggak ngasih boneka, ambil, akhirnya diizinin sama Nabi, tapi ya untuk sebatas kebutuhan saja, kecukupan. Nah ini nanti dibalik lagi, lihat lagi mana kebutuhan, mana yang keinginan. Nah nanti faktor banyak lagi ya, insya Allah. Tapi balik lagi ya, kalau pengen diminta dan juga baik-baik. Dikasih tidak kasih ya sudah, kita bentuk ikhtiar aja dengan ada Allah. Karena kalau dikasih itu jangan anggap rezeki dari suami, tapi rezekinya tetap dari Allah. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi dulu ya. Katanya aku seorang mualaf dan orang tua saya Kristen. Apakah doa saya sampai kalau mendoakan orang tua saya dalam keadaan beda agama? Orang tuanya kalau masih hidup, doa sebaik-baiknya doa bagi orang yang belum muslim adalah doakan untuk dapat hidayah. Karena kok doain dapat rezeki boleh nggak? Kalau masih hidup ya boleh, tapi sebaik-baiknya doa bagi orang yang non muslim dan masih hidup, hidayah kan lebih mahal hidayah daripada duit, betul? Jadi ini hidayah. Kalau misalkan ternyata sudah wafat, ya Nabi Ibrahim di Al-Quran pernah dilarang untuk mendoakan ayahnya yang wafat dalam keadaan tidak Islam. Makanya Nabi itu sedih sekali ketika Abu Thalib, ayahnya Ali, wafat. Sampai dia detik terakhir sebelum ayahnya Ali wafat, Abi Thalib, sampai disebutkan la ilaha illallah, karena dengan satu kalimat itu aku punya hak untuk membela-mu nanti di hadapan Allah. Satu kalimat sebelum mati, bahkan cuma dimintanya la ilaha illallahnya doang ya. Karena dengan kalimat itu aku punya hak untuk membela-mu nanti di hadapan Allah. Maka ternyata yang tidak diucapkan, maka ya sudah, ngerasa jadi kayak ya Allah benar-benar perpisahan yang paling terakhir ini. Karena beda jurusan nanti di alam setelah kematian ya. Bismillah, pokoknya selagi masih hidup yuk upayakan terus supaya jadi jalan hidayah ya. Wallahualam bishawab. Lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tanya gimana caranya memaafkan atau mengikhlaskan orang yang telah menzalimi atau menyakiti kita? Sebenarnya berdiri tanda tanyanya banyak. Nama Allah, Masya Allah. Gimana caranya mengikhlaskan atau yang telah menzalimi? Ini cara paling ekstrim ya.
Tapi kalau dilakuin ini luar biasa. Cara paling baiknya berbuat baik ke orang itu. Ya, gini ya. Pernah dengar istilah wali Allah? Kekasih Allah? Amalan wali itu nggak melulu ibadahnya. Belum tentu dia sholat ribuan rakaat, belum tentu dia setiap hari baca berapa juz, itu belum tentu. Tapi kalau ada orang dibaikin dia balas baik, itu mah biasa. Kalau ada orang dijahatin dia diam, itu lebih tinggi derajatnya, tapi masih ada yang lebih tinggi. Yang paling tinggi dan amalan wali-walinya Allah adalah orang yang dijahati malah balas kebaikan ke orang yang dia jahatin. Itu amalan wali-walinya Allah. Kok ya kali, kok yang bener aja benar. Bismillah. Kalau gara-gara itu Allah nanti ridho di hadapan kita, bahkan derajat kita beda sendiri. Di hadapan orang yang mungkin tahajudnya ribuan rakaat dan yang lain-lain. Bismillah. Dan ini amalan wali-walinya yang mungkin. Karena kalau nggak pilihannya dia lakuin tadi atau bismillah. Nanti waktu akan menyembuhkan. Cuma entah kapan. Lagian tingkat rasa sakit ini bergantung dengan rasa harapan kita. Kita harapnya nolongin dia jadi baik, dia malah zolim. Sakitnya tuh bukan karena zolimnya dia, tapi karena kita punya harapan dia balas budi. Itu yang bikin sakit. Ya, makanya bismillah kita selalu dinasihati untuk ngelakuin apapun. Bismillah, ikhlas lillahi ta'ala. Karena selagi kalau udah ikhlas, dia mau balas budi atau enggak, atau mau jahat atau enggak, ya dia yang rugi. Tapi kan kamu udah tolong dia, jangan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tapi kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Enak udah. Bismillah, semoga Allah lapangkan hatinya ya. Satu lagi yang ini dulu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, kau siapa saja sih yang berhak mendapat bagian harta warisan? Karena adik mbak saya sudah meninggal, tapi tidak bagi-bagi warisan. Karena tidak punya anak, tapi seperti keponakan dan saudara yang lain menuntut hartanya untuk dibagi rata kepada bapak saya yang diwasiatkan untuk menjaga harta almarhum, ada sebenarnya hartanya untuk sedekah jariah bersilah ya. Begini, warisan ada aturannya di dalam Al-Quran ya. Ini dijabarin semuanya karena cukup waktunya ya. Tapi memang ketika memang sudah tidak ada istri, tidak ada anak, nanti bisa ke yang lain, bahkan sampai ke kakeknya, neneknya. Yang masih ada aja nanti dihitung. Nanti setelah dihitung semua yang masih ada dan punya hak, baru nanti ada hitungan matematikanya ya. Tapi terlepas dari itu semua, pokoknya saya pengen ingetin, kalau ada orang meninggal, ini nasihat guru ya, kalau kita tahu ada kewajiban yang belum dia lakuin, contoh hutang, maka nggak boleh dibagi dulu sebelum satu hutang lunas. Setelah hutang ada apa? Dia ternyata belum bayar zakat, zakatin dulu, hitungin. Bahkan guru saya sampai ngingetin, termasuk yang juga wajib jika mampu adalah haji. Jadi misalkan warisannya 14 miliar, udah mampu belum buat haji? Ternyata dia belum berangkat haji, maka sebelum dibagi warisan, bayar orang untuk badanin hajinya, baru silakan boleh dibagi. Kadang kita makan langsung dibagi gitu aja, sebelum kewajiban belum tuh, hutang ya, zakatnya gimana, dan juga tadi hajinya ya. Jadi paling bawah ingatinnya itu dulu ya. Sisanya mah ini sesuatu yang bisa digubungin insya Allah ya. Karena selagi masih ada kerabat, meskipun jauh, memang yang paling berhak adalah istri, anak-anak. Kalau orang tua masih ada juga silakan. Tapi kalau nyampe ke yang lain, memang ada pilihannya. Walaupun tidak selebih berhak yang kerabat dekat ya. Tapi balik lagi itu cuma bicara fikih. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicaranya boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya. Yang paling selamat cari yang Allah suka aja. Jangan berantem rebutan harta, sempit ya, segitu-gitunya. Allah nggak izinin kita pakai, habis dulu kan ya. Allah berharap bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Banyuwangi. Iya. Saya mau tanya, saya seorang janda, dulu pernah punya pacar tapi beda agama. Oke. Udah putus?
Alhamdulillah. Tapi saya tuh udah lama menjalin hubungan sama dia. Saya tiap hari sholat, terus tahajud. Yang sholat saya selalu berdoa, ya Allah, saya nggak mau tidak Hindu, aku tetap mau agama Islam. Ya. Tapi di saat aku tiap hari sholat, bukannya terus yang Allah berikan, tapi rasa sayang tuh Iya. Semoga Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Baik, bisa lagi nih ceritanya ya. Sesuatu baru jadi benar-benar baik kan dua syaratnya. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Misal ada orang niatnya benar, saya pengen tambah takwa nih sama Allah. Gimana caranya? Makanya saya tadi sholat subuhnya 6 rakaat, boleh nggak? Boleh. Maka ya sudah ya. Mencintai, menyayangi itu fitrah manusia ya. Ada gorizo, ada naluri, namanya horizontal untuk saling menyayangi, mencintai. Tapi kalau pengen berkah, cintanya dan kasih sayangnya yang memang harus dengan cara yang Allah ridho juga. Karena tadi langsung saya tanya udah putus belum? Kalau istilah ya. Karena begini kita bicara sayang itu kita masih bisa bedain ini beneran dari Allah atau bisa jadi was-was syaitan. Dibikin jadi ingat terus ya. Nah, gimana caranya kalau bisa bedain ini yang bukan dari Allah atau tidak? Tadi ya, ada nggak tata caranya atau jalan menuju sananya yang Allah dari dulu? Karena bisa jadi ada indikasi ke sana. Ya, ini kan tadi ada jalan yang lain. Karena kalau bicaranya terkait rasa kasih sayang, itu sebetulnya cuma bonus dari Allah, sesuatu yang bisa timbul. Yang harus kita tanya timbulnya karena apa? Kalau timbulnya karena sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya, hartanya, dan yang lain-lain kan bisa hilang. Kalau mau sadarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang abadinya itu Allah. Lagian kalau dulu waktu sekolah aja kita bisa naksir sama teman sekelas, padahal nggak ketemu 24 jam. Kalau ternyata kita bismillah nikah, taruh, nggak sempat pacaran, tapi halal bismillah, alhamdulillah. Nanti akhirnya ketemu tiap hari di rumah, nggak cuma ketemu tiap hari seranjang bareng, pasti timbul rasa cinta. Nggak mungkin enggak. Yang repot kalau tujuannya beda. Cinta tapi tujuannya beda. Yang satu pengen ke mana, yang satu pengen ke surga. Gimana orang naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya sama pun pasti ada masalah, banyak kempes atau apapun itu. Tapi ketika ada masalah, paling mereka ngobrol. Hey, ini masih ke Bandung kan? Iya, ya udah saya ngapain ganti angkot. Sama nikah juga gitu nanti. Ada masalah, kita masih pengen ke surga kan? Nggak mungkin dia jawab, nggak mau, sekarang saya pengen ke neraka. Maka dia masih jawab, iya pengen ke surga. Ya sudah, kalau begitu ngapain kita harus berpisah? Yang repot kan kalau dari awal tujuannya beda. Yang satu pengen ke surga, satu pengen kemana. Yang satu pengen jadi hafiz Quran, yang satu pengen jadi selebgram. Beda cerita. Sama aja kayak naik angkot, satu pengen ke Jakarta, satu ke Bandung. Ya tuh di angkot yang sama, yang petrol pisah gitu. Kan gak pengen kayak begitu. Maka itulah pentingnya tujuannya. Sisanya nanti siapa Mbak? Insya Allah timbul rasa cinta. Sekarang belum hilang, gak apa-apa. Mudah bagi Allah memberikan yang lebih baik atau gimana. Waktu akan menyembuhkan bismillah. Ya, bismillah nanti kalau udah dapat yang terbaik. Tadi aja rumusnya, jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu, nanti Allah kirimin imam yang soleh. Begitu? Enggak bisa. Ini ngomongin itu ya? Info bukunya Mas. Ya buku ini ada 2, ini yang di bawah. Yang ini info buku ya, yang belum bambangnya yang belum yang ini dikasih berapa? Berapa? Papa Nida yang ngatur berapa yang ini? Hongkong dolar apa Indonesia?
Oh, 150 HKD ini katanya. Terus yang satu lagi pondok sama aja. Oh sama, ada dua. Yang satu mah ini cerita tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya dari lahir sampai yang kemarin di Thailand jadi profesi yang di sana sampai ke jalan yang sekarang. Jadi ceritanya di yang ini. Kalau ini mah untuk jiwa yang tenang. Bismillah, mudah-mudahan setelah baca ini jiwanya tenang. Ya. Yang ini kalau pulang ke Indonesia di Gramet seluruh Indonesia ada. Kalau yang ini nyetak sendiri yang ini, jadi nggak ada di mana-mana kecuali di Kodio. Nggak adanya maksud ya. Sama izin sedikit, kami sama Tenda, Radio, dan tim semua lagi ada niatan untuk membebasi lahan untuk membangun masjid di Indonesia. Maka silakan yang pengen transfer ke rekening Akhera jadi bekal, sok mangga silakan seikhlasnya. Bukan yang terlalu banyak tapi yang terbaik, bekal aja. Enaknya kepada Allah tuh gini, kita berbuat baik ternyata meninggal masjidnya belum jadi. Tidak mungkin pas kita lihat buku catatan, kenapa tidak tercatat ya Allah? Terus Allahnya berkata, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak kayak begitu ya. Ini belum jadi pun, baru niat aja udah jadi pahala niat tapi. Dan kalau dilanjutin silakan yang terbaik beberapa aja. Kita mudah-mudahan nanti bisa sholat berjamaah di masjid itu. Main masjidnya pas dekat rumah, di belakang ada sekolah, kami di sekolah. Jadi ya pengen bikin area pendidikan, area tempat anak muda berkumpul untuk ketaatan. Silakan yang mau ikut kontribusi ya. Itu aja paling pengumumannya. Apa lagi yang mau disampaikan?